Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak di sini berbeda caranya dengan persamaan nilai mutlak. Kenapa? Karena di pertidaksamaan itu ada beberapa sifat pertidaksamaannya, sehingga cara pengerjaannya pun agak berbeda dengan persamaan nilai mutlak. Nah, sebagai contoh, yang pertama, selesaikan pertidaksamaan berikut. Nah, di sini nilai mutlak 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Jika kalian mengingat sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak, ada sifat jika nilai mutlak fx lebih dari a, maka fx akan kurang dari min a atau fx lebih dari a. Nah, dari bentuk soal seperti ini kita bisa menggunakan sifat, ya. Bisa menggunakan sifat. Tetapi jika kalian tidak paham sifatnya atau untuk bentuk soal seperti ini tidak menghafal sifatnya, kita bisa pakai cara yang lain. Intinya hasilnya harus sama, ya. Nah, di sini kita kembalikan ke cara satu dulu, ya. Jadi cara satu kita gunakan sifat bahwa fx kurang dari min a. Jadi di sini fx-nya adalah 5x min 7 kurang dari min a. Min a berarti min 2x plus 1. Nah, di sini atau fx-nya tadi yaitu 5x min 7 lebih dari a, yaitu 2x plus 1. Nah, di sini kita selesaikan ini dulu, 5x min 7 kurang dari, kita kalikan negatifnya ke dalam, min 2x min 1, atau ya, ini tetap ya, 5x min 7 lebih dari dalam kurung 2x plus 1. Nah, kita selesaikan ini pindah ke kiri ya, jadi hasilnya adalah 7x kurang dari, ini pindah ke kanan, 6. Ya, min 7 pindah ke kanan jadinya positif, sehingga di sini min 1 tambah 7 hasilnya adalah 6. 7x berarti x-nya kurang dari 6/7. Yang selanjutnya, ini 5x min 7, kita pindah 2x-nya ke kiri, jadinya adalah 3x lebih dari 7-nya pindah ke kanan adalah 8. Sehingga x lebih dari 8/3. Nah, ini sudah langsung ketemu penyelesaian ya, himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu yaitu x kurang dari 6/7 atau x lebih dari 8/3. Nah, ini cara satu, ini sesuai dengan sifatnya ya. Jadi di sini ada sifatnya. Untuk cara yang kedua, di sini tadi bentuk soalnya adalah dalam kurung nilai mutlak 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Nah, di sini ingat definisi nilai mutlak. Definisinya apa nilai mutlak? Yaitu jika nilai mutlak x, ya, itu ada dua kemungkinan nilai dulu, yaitu x dan min x. Untuk ini x lebih dari sama dengan 0, kalau ini untuk x kurang dari 0. Nah, di sini yang pertama, jadi khusus untuk definisi nilai mutlak ini, untuk bentuk soal yang nilai mutlaknya hanya satu ya, yang di sini hanya di ruas kiri ya ataupun ruas kanan sama saja, intinya hanya ada satu nilai mutlak. Nah, di sini yang pertama untuk 5x min 7 lebih dari sama dengan 0. 5x lebih dari sama dengan 7, x lebih dari sama dengan 7/5. Kalau ini cara pengerjaannya hampir sama seperti persamaan nilai mutlak. Jadi yang pertama ya, 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Nah, ini positif ya.
Yang pertama ininya positif, ruas kirinya. Nah, ini pindah ke kanan. 7 pindah ke kanan, 2x pindah ke kiri. Jadinya adalah 3x lebih dari, ini pindah ke kanan, yaitu 8. X lebih dari 8/3. Ya. Atau yang selanjutnya, 5x min 7 kurang dari 0. 5x kurang dari 7, x kurang dari 7/5. Nah, di sini yang kedua, min 5x min 7 lebih dari 2x plus 1. Nah, di sini kita kalikan, min 5x plus 7 lebih dari 2x plus 1. Tinggal kita pindah ke ruas kiri, jadinya min 7x lebih dari min 6. Nah, karena di sini x-nya di sini koefisiennya bernilai negatif, kita kalikan semuanya dengan negatif, jadinya 7x kurang dari tanda ikut berubah, yaitu 6 di sini. X kurang dari 6/7. Nah, penyelesaiannya sama kan dengan yang tadi, bahwa hasilnya adalah x kurang dari 6/7. HP-nya sama. X kurang dari 6/7 atau X lebih dari 8/3. Nah, jadi untuk bentuk soal seperti ini kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Pengerjaannya hampir sama dengan persamaan nilai mutlak. Nah, untuk contoh soal selanjutnya. Baik, untuk contoh soal yang kedua, jika ada suatu nilai mutlak X plus 1 lebih dari nilai mutlak 3x min 5. Nah, di sini kedua ruas dimutlakkan. Nah, sesuai dengan sifat bahwa jika ada nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx, maka yaitu f kuadrat x kurang dari sama dengan g kuadrat x, atau kedua ruas kita kuadratkan. Jadi cara ini berbeda dengan cara yang tadi ya, contoh yang soal pertama. Jadi contoh soal pertama itu kita bisa mengerjakan dengan dua cara. Kalau ini hanya satu cara, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kita kuadratkan. Yang pertama, x plus 1 dikuadratkan kurang dari 3x min 5 dikuadratkan. Maaf, di sini kurang dari sama dengan. Yang kita kuadratkan, x kuadrat plus 2x plus 1. Untuk mengkuadratkan ini ada pada materi persamaan nilai mutlak di video sebelumnya. Kurang dari sama dengan 9x kuadrat min 30x plus 25. Nah, di sini tinggal kita jadikan satu ruas, yaitu min x kuadrat. Nah, ini min 8x ya, min 8x kuadrat karena pindah ke kiri, plus 32x min 24 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita bagi dengan negatif 8. Kenapa? Karena ini koefisien x kuadratnya bernilai negatif, sehingga kita bagi negatif 8. Untuk lebih menyederhanakan, x kuadrat min 4x plus 3. Nah, di sini kurang dari sama dengan 0. Kita buat dulu yang namanya pembuat 0. Pembuat 0 di sini ya. Jadi tadi, nah kita patokannya ini ya. Nah, kita buat yang tadinya pertidaksamaan menjadi persamaan terlebih dahulu. Nah, kita faktorkan dulu. Jadi faktornya adalah x min 3 dan x min 1. Atau boleh balik sama aja ya. X sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, di sini selanjutnya kita buat garis bilangan. Karena ini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, maka bulatannya tertutup. Ini 1 dan ini 3. Nah, cara mudah untuk menentukan ke arah mananya, kita gunakan angka 0 yang paling mudah. 0 berada di sebelah sini ya, 0 berada di sebelah sini. Kita substitusikan 0 ke arah ini. Ke sini, boleh ke sini. Ya, maksudnya ini ketika 0, jadi kita substitusi hasilnya berapa?
Jadi ini bukan sama dengan 0 di sini ya, maksudnya nilai 0 ini kita substitusikan ke sini. Pemfaktoran boleh ataupun di sini juga boleh. Kita substitusi 0 kuadrat 0, min 4 kali 0, 0. Jadi 0 min 0, 0, ditambah 3, positif 3. Artinya ketika 0, jadi berada di sebelah kiri di sini, itu bernilai positif semua. Jadi yang sebelah kiri sana, sebelah kirinya 1, itu bernilai positif semua. Selanjutnya di sini, kita bisa langsung, karena di sini sudah positif, lalu berarti sini negatif. Pasti di sini juga positif. Jadi selang-seling. Nah, kalau tidak percaya kita bisa coba buktikan aja. Misal kita ambil 2 di sini. 2 kita substitusikan, 2 kuadrat yaitu 4, ya. 4 kali 2 8, ya. 4 min 8 itu kan min 4. Ya. Min 4 tambah 3 itu min 1. Maka di sini min kan? Jadi yang selama di selang ini itu akan bernilai negatif semua. Atau boleh di pemfaktoran sini. Contoh kita ambil 4 di sini. 4 kita substitusi ke sini. 4 min 3, 1 positif. Lalu 4 min 1, 3 positif. Positif kali positif, nilainya adalah positif. Nah, begitu caranya. Ya, jadi paling gampang itu kita ambil angka 0. 0 bisa aja nggak mesti di ruas kiri ya, kadang 0 tengah ataupun berada di ruas kanan. Tinggal kalian lihat letak posisi 0-nya di mana. Nah, setelah sudah, kita lihat di sini. Karena di sini kurang dari sama dengan, kurang dari itu kalian ambilnya yang negatif, sedangkan lebih dari kalian ambilnya adalah yang positif. Sehingga karena kurang dari sama dengan, maka kita ambil yang negatif, itu berarti ini. Nah, jadi HP-nya kita bisa menuliskan. Nah, 1 sampai 3 berarti, nah 1 sampai 3 X ini kan lebih dari 1, tetapi X kurang dari sama dengan 3. Nah, karena ininya tertutup, maka ininya juga ada sama dengannya. Nah, itu caranya. Jadi cara pertama kita membuat 0 dulu, ketemu dua nilai ini kita buat garis bilangan. Setelah buat garis bilangan, kalian lihat nilai 0 berada di mana. 0 nggak mesti berada di sebelah kiri, bisa aja tengah ataupun kanan. Nah, setelah itu kita substitusikan ke soal. Ke soalnya di pembuat 0 di sini. Nah, pembuat 0 di sini, bukan di sini ya. Kalau di sini juga bisa, tapi ini bukan kurang dari sama dengan di sini, itu nanti untuk tandanya. Karena kurang dari berarti kita ambil yang negatif, kalau lebih dari kita ambil yang positif. Nah, kita substitusikan bisa ke sini ataupun ke sini ya. Nah, nanti tinggal dilihat positif negatifnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.